Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan segenap pemirsa dimanapun Anda berada, hafizakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, anugerah, taufiknya untuk bisa dapat kembali duduk di majlis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, diberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa menuntut ilmu, dan kita diberikan taufik untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Ibu-ibu semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kita terkait dengan tafsir juz amma, yang mana pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan mempelajari tafsir surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, surah Al-Alaq. Al-Alaq artinya adalah segumpal darah. Dan Al-Alaq ini adalah merupakan salah satu proses penciptaan manusia. Ya, salah satu proses penciptaan manusia. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis dari Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Telah menuturkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shadiq, orang yang berkata dengan benar, wal masduq, dan yang ucapannya dibenarkan. Artinya beliau adalah orang yang jujur dan beliau adalah orang yang dipercaya. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk apa? Nutfah. Nutfah ini berarti dalam keadaan bersatunya sperma dan ovum. Ya, nutfah. Nutfah itu adalah air mani, ya. 40 hari diciptakan ya dalam bentuk nutfah. Ya, ini pertemuan sperma dan ovum. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian proses berikutnya apa? Setelah melewati 40 hari dalam bentuk nutfah, proses berikutnya adalah 40 hari dalam bentuk apa? Alaqah. Dalam bentuk apa? Alaqah. Jadi alaqah itu adalah apa? Dalam bentuk segumpal darah. Ini juga 40 hari. Kemudian 40 hari berikutnya apa? Dalam bentuk mudghah. Dalam bentuk apa? Mudghah. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian demikian juga penciptaannya, yakni proses berikutnya 40 hari dalam bentuk mudghah. Ya, ini dalam bentuk segumpal daging. Barulah kemudian ya setelah genap 120 hari, setelah genap berapa? 120
hari. Tahapan yang pertama apa tadi? Fase yang pertama nutfah, yang kedua alaqah, yang ketiga mudghah. Baru kemudian Rasulullah SAW katakan, "Tsumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh." Kemudian setelah itu diutuslah malaikat, ya, diutuslah malaikat yang meniup ruh padanya. Berarti janin hidup dengan adanya ruh kapan itu? Ya, setelah 120 hari. Nah, tadi sudah kita sebutkan ada fase nutfah, ada fase berikutnya apa? Alaqah, kemudian mudghah. Nah, alaqah. Surat yang kita bahas adalah surah Al-Alaqah. Apa artinya al-alaq? Segumpal darah. Baik. Kemudian berikutnya adalah surat ini adalah surah Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Bahkan surah ini adalah surat yang pertama kali turun. Ketika itu Rasulullah SAW berada di mana? Berada di gua Hira. Ya, Rasulullah SAW berada di gua Hira. Nah, pertanyaannya adalah surat Al-Alaq. Berapa ayat surat Al-Alaq? Berapa ayatnya? Ya, 19 ayat. Pertanyaannya adalah surat Al-Alaq yang diturunkan kepada Rasulullah SAW ketika beliau berada di gua Hira. Ini yang pertama kali turun. Berapa ayat? 5 ayat. Bukan 19 ayat? Bukan. Ya. Taib, ahsan. Ya. Yang turun kepada Rasulullah SAW pertama kali di gua Hira adalah 5 ayat. Sisanya turunnya diselingi dengan surat-surat lainnya. Ya, sisanya ya ayat-ayat yang lainnya dari surah Al-Alaq itu turunnya setelah diselingi dengan surat-surat yang lainnya. Jadi harus kita pahami Ibu, kita pahami terlebih dahulu bahwa turunnya surat itu bukan sekaligus. Contohnya surat Al-Alaq ini 19 ayat, bukan berarti turunnya surat Al-Alaq itu sekaligus 19 ayat. Surah Al-Baqarah itu bukan berarti dari awal sampai akhir turun dalam satu waktu, tidak. Demikian juga dengan surat-surat yang lainnya. Nah, surat Al-Alaq ini contohnya yang diturunkan kepada Rasulullah SAW pertama kali dari surah Al-Alaq hanya 5 ayat, hanya 5 ayat. Dan ayat yang lainnya setelahnya tidak diturunkan ketika Rasulullah SAW berada di gua Hira. Yang diturunkan di gua Hira hanya 5 ayat pertama. Nah, kembali bahwa surat itu tidak diturun tidak mesti, tidak berarti harus turun sekaligus. Ya. Tidak mesti atau tidak harus turun sekaligus dari awal ayat sampai akhir ayat dari surat tersebut. Ya. Namun yang menyusun, yang membuat urutan siapa? Yang menyusun, walaupun turunnya berbeda-beda, waktunya yang berbeda-beda. Ya, seperti tadi kita sebutkan surat Al-Alaq tidak sekaligus turun, tapi diselingi dengan surat-surat yang lain. Namun yang membuat, yang menyusun susunan surat Al-Alaq seperti yang kita baca saat ini siapa? Rasulullah SAW. Beliaulah yang menentukan ayat ini di sini, kemudian disambung dengan ayat yang lainnya. Surat ini disambung dengan surat yang lainnya. Ini menentukan siapa? Rasulullah SAW berdasarkan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi susunan Al-Quran yang kita baca saat ini itu adalah berdasarkan apa? Tuntunan Nabi SAW, dan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang turunnya wahyu yang pertama ini disebutkan oleh Imam Bukhari
di kitab sahihnya, Sahih Al-Bukhari. Ya, sebagai hadis yang pertama. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW mengisahkan awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita, ya. Aisyah bercerita, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya salihah fi an-naum. Awal permulaan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berupa mimpi yang benar. Jadi permulaan wahyunya apa, Bu? Mimpi yang benar-benar dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurnya. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falak as-subh. Dan mimpi tersebut tidaklah beliau melihatnya, artinya tidaklah beliau melihat mimpi melainkan seperti apa? Falak as-subh. Ya. Seperti cahaya subuh. Kemudian hubbiba ilaihi al-khala. Kemudian dijadikan Rasulullah SAW dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah SAW itu jadi suka menyendiri. Wa kana yakhlu. Kemudian beliau sering menyendiri. Di mana? Bi ghari Hira, di gua Hira. Fa yatahannasu fihi wa huwa at-ta'abbudul layaliya dhawatil adad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahannus, beliau beribadah di gua Hira tersebut beberapa malam. Bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW di gua Hira? Ada yang mengatakan bahwa ibadahnya Rasulullah SAW di gua Hira adalah dengan bertafakkur, Ada yang mengatakan ibadahnya Rasulullah SAW di gua Hira itu adalah seperti ibadahnya Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala alam. Yang jelas tujuan Rasulullah SAW berada di gua Hira adalah apa? Ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau tidak tahu bagaimana caranya. Rasulullah SAW ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun beliau tidak tahu bagaimana caranya. Ya. Wa yatazawwadu lidzalik qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalik thumma yarji' ila Khadijah fatazawwadu limithliha hatta ja'ahu al-haqq. Dan setelah beberapa malam Rasulullah SAW melakukan ibadah dan perbekalan beliau habis, maka beliau pulang menemui siapa? Istri beliau, yakni Khadijah radhiyallahu anha, ya, untuk mengambil bekal, dan kemudian beliau kembali lagi ke gua Hira, ya, dalam rangka untuk beribadah. Beliau ingin menyendiri di sana, ya. Kemudian datanglah al-haq, yakni datanglah malaikat Jibril alaihissalam, wa huwa fi ghari Hira, dan ketika itu Rasulullah SAW berada di gua Hira. Faja'ahu al-malak faqala iqra. Datanglah malaikat, yakni malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, iqra, bacalah. Qal ma ana bi qari, aku sama sekali tidak bisa membaca. Ma ana bi qari artinya apa? Aku sama sekali tidak bisa membaca. Bukan tidak bisa membaca, tapi sama sekali tidak bisa membaca. Artinya benar-benar tidak bisa membaca. Qal fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minni al-jahd. Kemudian malaikat Jibril memegangku, memelukku sampai Rasulullah SAW sulit bernafas. Tsumma arsalani, kemudian melepaskanku, kata Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, kemudian malaikat Jibril berkata, iqra, bacalah. Qultu ma ana biqari. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, aku sama sekali tidak bisa membaca. Fa akhadhani fa ghattani tsaniyah. Kemudian kembali malaikat Jibril memegangku dan memelukku untuk yang kedua kalinya.
hatta balagha minnil jahd, sampai aku kesulitan untuk bernafas. Tsumma arsalani, kemudian malaikat Jibril melepaskanku. Faqala iqra. Kemudian malaikat Jibril mengatakan apa? Bacalah. Faqultu ma ana bi qari, aku sama sekali tidak bisa membaca. Fa akhadhani faghattani salisah, kembali malaikat Jibril memegangku dan memelukku untuk yang ketiga kalinya. Kemudian malaikat Jibril melepaskanku. Lalu malaikat Jibril membacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaqa. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian Rasulullah SAW kembali ya dengan membawa ayat-ayat tersebut. Yarjifu fuaduh, dalam keadaan gelisah. Lalu Rasulullah SAW menemui Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, faqal zammiluni zammiluni fazammaluhu. Rasulullah SAW berkata kepada Khadijah, selimutilah aku. Kemudian Khadijah menyelimuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hilang rasa takut beliau. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Khadijah dan mengabarkan apa yang terjadi. Lalu kemudian Rasulullah katakan, laqad khasyitu ala nafsi. Ya, sungguh aku khawatir terhadap diriku. Khawatir ada mara bahaya yang akan menimpa diriku. Faqalat Khadijah, maka Khadijah berkata, kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada. Demi Allah, tidaklah demikian. Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Kenapa? Alasannya berikut. Innaka latasilur rahim. Sungguh engkau apa? Menyambung silaturahim. Engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahmi. Wa tahmilul kalla, membantu orang yang susah. Wa taksibul ma'dum, engkau bekerja untuk membantu orang yang tidak punya apa-apa. Wa taqrid dhaif, engkau suka menjamu tamu. Wa ta'inu ala nawaibil haqq, engkau suka membantu orang yang tertimpa musibah. Lihatlah, disebutkan oleh Khadijah akhlak, ya, akhlak yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqat bihi Khadijah. Kemudian Rasulullah Khadijah pergi bersama Rasulullah SAW menemui siapa? Waraqah bin Naufal. Menemui siapa? Waraqah bin Naufal. Siapakah Waraqah bin Naufal? Anak paman Khadijah. Wa kana imra'an qad tanassara fil jahiliyah. Dan Waraqah bin Naufal ini, ya, sepupunya Khadijah, ya, masuk Nasrani di zaman jahiliyah. Dan kemudian Waraqah bin Naufal juga menulis kitab dalam bahasa apa? Ibrani, dan menulis Injil dalam bahasa apa? Ibrani, ya. Dan Waraqah bin Naufal ini adalah seorang yang tua dan beliau juga buta. Nah, ternyata Waraqah bin Naufal dia sudah tua dan buta. Maka kemudian Khadijah berkata kepada Waraqah bin Naufal, ya ibna'am, wahai putra pamanku, isma' min ibni akhika, dengarkanlah dari putra saudaramu. Maka kemudian Waraqah bin Naufal berkata, madza tara, apa yang kamu alami? Berkata Waraqah bin Naufal kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan apa yang terjadi, apa yang beliau alami, ya, diceritakan kepada Waraqah bin Naufal. Maka kemudian Waraqah bin Naufal, ya, mengatakan, hadan namus, inilah namus. Ini Jibril, penyampai kabar rahasia.
yang Allah turunkan kepada Musa. Ya laitani, seandainya, ya laitani fiha jaz'an, laitani akunu hayya. Seandainya aku masih muda dan seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Waraqah bin Nawfal, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengeluarkan aku, apakah mereka akan mengusirku? Qala na'am. Waraqah bin Nawfal mengatakan, ya. Rasulullah SAW heran, masa iya kaumnya akan mengusir Rasulullah SAW? Sedangkan Rasulullah SAW di tengah kaumnya dikenal sebagai apa? Al-Amin, orang yang dipercaya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga dari keturunan yang mulia. Kakek beliau siapa? Kakek beliau Abdul Muttalib. Ya. Ini adalah penguasa Makkah. Ya. Abdul Muttalib adalah penguasa Makkah. Ya, tokoh yang berpengaruh. Ya. Apakah kemudian kaumnya akan mengusir Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW merasa heran. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Waraqah bin Nawfal, apa iya akan dikeluarkan, diusir oleh kaumnya? Nah, kemudian kita dengarkan apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi sebab Rasulullah SAW akan mengalami peristiwa akan diusir oleh kaumnya, oleh masyarakatnya. Qala na'am. Waraqah bin Nawfal mengatakan, hiya lam ya'ti rajulun qad bimisli ma ji'ta bihi illa 'udiya. Tidak seorang pun datang membawa seperti yang engkau bawa, melainkan udiya, melainkan akan dimusuhi. Wa yudrikni yaumuka ansurka nasran muazzara. Seandainya aku dapati hari tersebut, ya ini aku dapati kaummu mengusirmu, niscaya aku akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Thumma lam yanshab Waraqah an tuwfiya wa fatara al-wahy. Kemudian ternyata bagaimana? Tidak lama kemudian Waraqah bin Nawfal meninggal dunia dan wahyu terputus. Artinya tidak turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Baina ana amshi id sami'tu sawtan minas sama'i fa rafa'tu basari." Ketika masa putusnya wahyu atau di masa terhentinya wahyu tidak turun, ya. Ketika masa wahyu tidak turun, ketika aku berjalan, kata Rasulullah SAW, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Kemudian aku angkat pandanganku ke langit. Ternyata aku melihat malaikat yang telah mendatangiku di Gua Hira, duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Malaikat siapa yang dimaksud? Malaikat Jibril. Faru'ibtu minhu faraja'tu. Kemudian aku merasakan takut. Lalu aku pulang ke rumah, lalu aku berkata, zammiluni, ya, selimutilah aku. Fa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah SWT menurunkan firman-Nya apa? Ya ayyuhal muddathir. Apa artinya? Wahai orang yang berselimut, qum, bangunlah, fa'anzir, berikanlah apa? Peringatan sampai ayat firman Allah Subhanahu wa taala, warrujza fahjur, berhala-berhala tinggalkanlah. Kemudian setelah itu fahamiyal wahyu terus turun berkesinambungan. Ya. Dari hadis ini kita melihat juga tadi disebutkan bahwa
malaikat Jibril berapa kali memegang dan memeluk erat Rasulullah SAW? Berapa kali, Bu? Berapa kali? Fa'akhadhani faghattani tsalisah, memegangku dan memelukku yang ketiga kalinya. Berapa kali? 3 kali. Di antara para penjelasan ulama, kenapa malaikat Jibril yang menjelma menjadi apa? Menjadi manusia, memeluk erat Rasulullah SAW. Kenapa? Untuk menyadarkan beliau bahwa beliau tidak sedang dalam keadaan mimpi. Bahwa beliau tidak sedang dalam mimpi. Jadi permulaan wahyunya itu adalah Rasulullah SAW dalam keadaan apa? Mimpi. Tapi mimpinya adalah mimpi yang benar, mimpi yang jelas. Kalau kita mimpinya gimana, Bu? Kalau kita tidur, mimpi kita tidak jelas. Terkadang kita sedang mimpi berada di Pasaman, tiba-tiba sudah sampai di mana? Sudah sampai di Saudi. Setelah itu pindah lagi kemana? Sudah pindah lagi ke Jakarta. Kemana lagi? Anda tahu kemana lagi? Ya, mimpi kita tidak jelas. Beda dengan mimpi Rasulullah SAW terkait dengan permulaan wahyu. Mimpi Rasulullah SAW itu jelas, benar-benar jelas, seperti melihat apa? Cahaya subuh. Seperti melihat cahaya subuh. Jadi ini, ya, malaikat Jibril memeluk erat Rasulullah SAW supaya menyadarkan Rasulullah SAW bahwa beliau tidak sedang dalam mimpi. Ini benar-benar, ini nyata. Baik. Dan sebelum kejadian ini, Rasulullah SAW telah pernah mengalami beberapa kejadian-kejadian aneh. Ketika beliau kecil di usia 4 tahun. Kejadian apa, Bu? Kejadian aneh apa? Malaikat Jibril datang membelah dada Rasulullah SAW, mengeluarkan jantungnya, kemudian dibersihkan, kemudian diletakkan kembali pada tempatnya, lalu dijahit, sampai-sampai ada bekas jahitan di dada Rasulullah SAW. Dan ini nyata, dialami oleh Rasulullah SAW dalam keadaan sadar, walaupun beliau dalam usia kecil, tapi ini beliau melihat kejadian itu, pembelahan dadanya, dalam keadaan apa? Dalam keadaan sadar. Kejadian yang aneh yang lainnya apa, Bu? Sebelum diutusnya atau diangkatnya Nabi kita Muhammad SAW menjadi seorang Rasul, jadi seorang Nabi dan seorang Rasul, di Mekah ada batu yang selalu mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW setiap kali beliau melewati batu itu. Ada batu yang bisa mengucapkan apa? Mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah katakan, aku mengenali batu tersebut saat ini. Ini setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi, beliau mengenali batu tersebut yang sebelumnya, kalau Rasulullah SAW melewati batu tersebut, maka batu itu akan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Dan juga ada kejadian aneh yang lainnya apa? Ketika Rasulullah SAW pergi ke Syam, ada awan yang menaungi Rasulullah SAW. Kejadian aneh yang lainnya apa? Ketika Rasulullah SAW merenovasi Ka'bah, beliau ingin mengangkat izarnya, pakaian yang bawah, ketika akan diangkat, ketika beliau akan mengangkat izarnya, auratnya akan tersingkap. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW pingsan. Lihat bagaimana Allah SWT menjaga aurat Rasulullah SAW. Kejadian ini yang lainnya apa? Ketika Rasulullah mengembalakan kambing dan terdengarlah ada suara musik, suara musik dari orang yang mengadakan pesta. Dan Rasulullah SAW ingin mendatangi
sumber suara musik tersebut. Namun kembali Rasulullah SAW pingsan, mengalami pingsan juga. Sehingga lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata jawabannya apa? Mengalami kejadian aneh lagi, yakni berjumpa dengan Jibril alaihissalam. Ternyata jawabannya adalah beliau akan diangkat menjadi seorang apa? Nabi. Beliau akan diangkat menjadi seorang nabi, yakni dengan diturunkan surat Al-Alaq ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Nah, kemudian terkait dengan nubuwah, terkait dengan kenabian, ada orang yang mengatakan bahwa an-nubuwah, ya, kenabian itu adalah amrun muktasab, perkara yang dapat diusahakan. Artinya seseorang bisa melakukan usaha-usaha untuk menjadi nabi. Yang benar bahwa kenabian itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak bisa berupaya, berusaha untuk bisa menjadi nabi. Nabi ke Gua Hira, apakah tujuannya ingin menjadi nabi? Nabi Muhammad SAW ke Gua Hira, apakah tujuannya ingin menjadi nabi? Tidak. Kalau ingin menjadi nabi, siapa yang akan menjadikan beliau nabi di Gua Hira? Maka pendapat Ibnu Sina dan keyakinan falasifah, ya, orang-orang yang ahli filsafat, ya, yang mereka menganggap bahwa kenabian itu bisa diusahakan. Kalau begitu bahaya, Bu. Akan banyak muncul nabi sesudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada nabi dari Pasaman, ya, Nabi Minang, ada nanti Nabi Jawa, ada Nabi Sunda, Nabi apa lagi? Nabi Batak, Nabi apa lagi? Banyak. Itu kalau kenabian itu bisa diusahakan. Yang benar bahwa kenabian itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Nabi Isa, ketika beliau kecil masih sudah bisa berbicara. Apakah beliau berusaha untuk menjadi nabi? Tidak. Itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Yahya, Nabi Yusuf, ya, mereka menjadi nabi itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berusaha untuk menjadi nabi, tidak. Dan nabi-nabi yang lainnya. Jadi kenabian itu bukan sesuatu yang ada pelatihan-pelatihan khusus, ya, bersemedi, bertapa supaya bisa menjadi nabi, tidak. Kalau begitu akan muncul nabi-nabi palsu. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, wa innahu sayakunu fi ummati salasuna kadzabun. Akan ada pada umatku salasun. Apa artinya salasun? 30 kadzabun, 30 orang pendusta. Ya, kulluhum yaz'amu annahu nabi. Masing-masing mengaku dia sebagai apa? Nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, sedangkan aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di. Dengan jelas Rasulullah mengatakan la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertahannus, beribadah di Gua Hira dalam rangka apa? Dalam rangka beribadah, dalam rangka bertafakkur, dalam rangka menyelamatkan diri beliau dari keburukan-keburukan, kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di mana? Di masyarakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi untuk apa? Menghindarkan diri beliau dari keburukan. Ya. Adat istiadat yang buruk, ya, perilaku yang buruk dari masyarakatnya. Jadi Rasulullah SAW kemudian mengasingkan diri beliau agar tidak terkontaminasi oleh perilaku buruk tersebut. Bukan untuk dijadikan apa? Diangkat menjadi seorang nabi. Bahkan Nabi SAW kaget dan merasa takut ketika didatangi oleh malaikat Jibril. Kalau beliau ingin menjadi nabi, ketika malaikat Jibril datang, beliau tidak akan takut. Justru dengan terkejutnya, takutnya Rasulullah, ini menunjukkan bahwa
kerasulan itu adalah kenabian dan kerasulan itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis yang telah kita sebutkan tadi tentang turunnya wahyu yang pertama kali, di situ dikatakan bahwa ma ana biqari. Apa artinya? Saya tidak bisa membaca, sama sekali saya tidak bisa membaca. Jadi beliau adalah seorang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bukan berarti orang-orang Arab ketika itu semuanya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, bukan. Ya, ada di antara orang Arab yang bisa membaca, bisa menulis. Namun kebetulan Rasulullah SAW beliau tidak bisa membaca, beliau tidak bisa menulis dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah turunkan wahyu kepada Nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Justru ini menjadi bukti kuat bahwa Al-Quran itu bukan karangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seandainya beliau bisa membaca, seandainya bisa menulis, nah bisa jadi orang-orang mengatakan itu karangan Muhammad. Ya. Ya. Dan ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya bukanlah orang yang ahli tentang sejarah. Ya. Selain beliau selain beliau tidak buta tulis, artinya tidak bisa membaca dan menulis, ya. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Beliau juga bukan termasuk orang yang sering bepergian. Ya. Beliau hanya sesekali ke Syam. Hanya sesekali ke Syam. Itu pun tujuannya apa? Dalam rangka dagang. Ya. Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 48, "Wa ma kunta taslu min qablihi min kitab." Dan engkau tidak pernah membaca suatu kitab sebelum Al-Qur'an. Ya, engkau tidak pernah membaca suatu kitab sebelum Al-Qur'an. Wala takhutuhu biyaminik, dan engkau tidak pernah menulis kitab apapun dengan tangan kananmu. Ya. Sekiranya engkau bisa membaca, engkau bisa menulis, idzal lartabal mubtilun. Kalau seandainya Rasulullah bisa membaca, bisa menulis, niscaya orang-orang akan mengingkari bahwa Al-Qur'an itu dari Allah. Mereka akan mengatakan Al-Qur'an itu adalah merupakan apa? Karangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ketika Al-Qur'an turun, yang sedang booming, ya, itu adalah syair-syair. Syair-syair itu sedang booming. Dan ternyata Al-Qur'an itu lebih hebat daripada syair-syairnya orang Arab. Ya, Al-Qur'an itu lebih hebat daripada apa? Syair-syair orang Arab. Ya. Mereka berbangga-bangga dengan syair-syair mereka. Ternyata Al-Quran lebih hebat dari syair-syair mereka. Sedangkan Rasulullah SAW tidak dikenal sebagai seorang penyair. Ya, beliau tidak dikenal sebagai seorang penyair. Kemudian pembahasan berikutnya, apakah Rasulullah SAW seorang yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis, hanya di awal-awal turunnya wahyu kemudian beliau bisa membaca dan menulis, ataukah sampai meninggal dunia beliau memang tetap menjadi seorang yang ummi? Bagaimana, Bu? Apakah sampai wafatnya Rasulullah SAW beliau tetap seorang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis? Jawabannya ya. Sampai Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau adalah orang yang tidak bisa membaca, juga tidak bisa menulis. Ya. Namun tetap saja orang-orang menuduh Al-Quran itu adalah sebagai apa? Karangan Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Padahal beliau tidak bisa membaca, beliau tidak bisa menulis. Namun Al-Quran itu justru adalah turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini baru mukadimah Ibu ya. Belum masuk ke ayat nih Bu ya. Belum ya? Belum. Kita masuk ke ayat Bu ya. Baik, ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah, bismi rabbika, dengan menyebut nama Rabbmu, alladzi, yang khalaqa, menciptakan. Iqra, bacalah. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan ilmu. Jadi ayat ini tentang ilmu. Iqra, bacalah. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Pertanyaannya, menciptakan apa Bu? Menciptakan segala sesuatu. Jawabannya apa? Menciptakan segala sesuatu. Karena kaidahnya, ketika subjek dan predikatnya disebutkan, namun objeknya tidak disebutkan, itu menunjukkan apa? Keumumannya. Sekali lagi, subjek dan predikatnya disebutkan. Apa subjeknya? Apa subjeknya dalam ayat ini? Rabb, Allah. Apa kata kerjanya? Menciptakan. Apakah disebutkan di ayat ini objeknya? Apa yang diciptakan? Tidak. Ketika subjek dan predikatnya disebutkan, namun objeknya tidak disebutkan, maka itu menunjukkan apa? Keumuman. Artinya Rabbmu menciptakan segala sesuatu. Ya, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan segala sesuatu. Ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaqa. Nah, di ayat yang kedua ini disebutkan objeknya, disebutkan secara khusus. Allah telah menciptakan manusia min 'alaqa, dari segumpal darah. Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya, 'alaqa itu bentuk jamak dari 'alaqah. Ya, bentuk jamak dari 'alaqah, segumpal darah. Ilmu kedokteran, ya, dahulunya belum tahu tentang hal ini. Ya, mereka bagaimana cara melihat perjalanan sperma sampai menjadi 'alaqah, sampai menjadi mudghah? Bagaimana cara melihatnya dahulu Bu? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Ya, ini 1400 tahun yang lalu telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang salah satu proses penciptaan. Ya. Yakni 'alaqah, dalam bentuk segumpal daging. Ya. Belum ada ilmu kedokteran yang canggih seperti saat ini, ya. Belum ada USG Bu ya. Belum ada. Apalagi ketika turun ayat ini, khalaqal insana min 'alaqa. Ya. Ayat ini turun di tengah negeri Arab yang jauh dari kekuasaan Persia dan Romawi. Negeri Arab, ya, jauh dari kekuasaan Persia dan Romawi. Kenapa mereka tidak mau menguasai Makkah? Kenapa Bu? Kenapa Bu? Ada yang tahu?
gersang, nggak ada gunanya. Ya, mereka berletih untuk mendatangi Makkah. Apa yang akan mereka dapatkan? Bisa jadi mereka mati, ya, di tengah gurun pasir, mati di bebatuan. Maka siapa yang mengabarkan tentang Alaqah ini? Hah? Allah. Rasulullah SAW tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, apalagi yang terkait dengan ilmu kedokteran. Ya, apa yang terjadi di rahim Rasulullah SAW tidak mengetahui. Jadi Al-Quran ini adalah mukjizat, sehingga ilmuwan, ya, di antaranya ada yang masuk Islam disebabkan karena surat Al-Alaq ini. Takjub dengan surat Al-Alaq ini, ya, karena Al-Quran turun di mana Nabi kita Muhammad SAW tidak punya alat yang canggih untuk mengetahui tentang proses penciptaan, apa yang terjadi dalam rahim. Ya, jadi alaq itu adalah segumpal daging, ya, yang sebelumnya dari proses pertemuan apa yang kita sebutkan tadi, nutfah, 40 hari pertemuan sperma dan ovum, ya. Kemudian baru setelah itu menempel di dalam rahim, ya. Itulah yang disebut dengan alaqah. Bentuk tunggalnya adalah alaqah, ya, bentuk tunggalnya adalah alaqah. Bentuk jamaknya, bentuk banyaknya adalah alaqah. Kemudian ayat yang keberapa? Ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu adalah al-akram, yang maha mulia. Al-akram, yang maha mulia. Seseorang kalau dikatakan karim, dikatakan rajulun karim, itu artinya dia adalah seorang yang baik, dia adalah seorang yang dermawan, dia adalah orang yang suka membantu. Sedangkan Allah adalah akramul akramin, maha baik, maha dermawan. Allah adalah maha mulia. Iqra wa rabbukal akram. Kembali di ayat yang ketiga ini, perintah apa? Perintah apa? Membaca. Dan membaca ini adalah merupakan salah satu proses menuntut ilmu. Seseorang ingin menjadi alim, memiliki pengetahuan, salah satu caranya adalah dengan cara apa? Membaca. Dan membaca ini termasuk ibadah. Membaca termasuk apa? Ibadah tentunya, ya, bacaan yang bermanfaat, ya. Kita niatkan memang mendapatkan bacaan yang bermanfaat, maka dia akan bernilai ibadah. Berikutnya apa? Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi, yang 'allama, mengajar, bil qalam. Apa artinya al-qalam? Apa artinya al-qalam? Pena. Yang mengajar dengan pena. Mengajar siapa? Mengajar manusia. Dari mana kita tahu yang dimaksud adalah manusia? Kembali kepada ayat yang kedua. Khalaqal insana. Allah menciptakan manusia. Jadi ayat yang keempat ini maksudnya adalah Allah mengajar manusia bil qalam, dengan pena. Allama, mengajar dengan pena. Tadi ada proses membaca, kemudian berikutnya apa? Mengajarkan. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengajarkan ilmu, ya, mengajarkan ilmu kepada manusia dengan wasilah perantara pena, ya. Dengan perantara apa? Dengan perantara pena.
Dan ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan orang-orang Arab dahulu mereka lebih kuat dari sisi hafalan. Mereka lebih kuat dari sisi apa? Hafalan. Tapi mereka jarang menulis, ya. Mereka adalah orang yang jarang. Orang-orang Arab dahulu mereka adalah orang yang jarang menulis karena mereka punya daya ingat yang kuat, hafalan yang kuat. Namun Allah sebutkan bahwa di antara nikmat yang Allah berikan apa itu? Pengajaran dengan qalam, dengan pena. Faedah yang kita ambil dari ayat yang keempat ini adalah bahwa bil qalam, apa fungsi pena, Bu? Untuk menulis, untuk mencatat. Apa manfaat mencatat? Kalau tidak dicatat, maka bisa jadi ilmu-ilmu ulama dahulu tidak akan sampai kepada kita. Ya. Seandainya Al-Quran itu tidak dituliskan, bisa jadi apa? Bisa jadi kita tidak bisa membacanya. Bisa jadi kita tidak bisa membaca Al-Quran, apalagi menghafalnya. Ya. Dan seandainya ilmu-ilmu itu tidak dicatat, maka ilmu itu juga akan hilang. Maka demikian halnya ketika kita duduk di majelis ilmu. Ibu-ibu mencatat atau tidak? Duduk di majelis ilmu itu adalah suatu keutamaan. Tetapi antara satu dengan yang lainnya ada perbedaan pada sisi keutamaan. Bisa jadi yang satu pahalanya lebih banyak dari kawannya yang lain. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena dia mencatat. Walaupun kita sudah tahu, catat. Walaupun kita sudah hafal, catat. Karena kita menjalankan sabda Rasulullah SAW apa? Qaidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi orang yang mencatat ilmu itu lebih utama, mendapatkan pahala tambahan dibandingkan dengan orang yang duduk di majelis ilmu tapi tidak mencatat. Dan mencatat ini besar manfaatnya. Dengan mencatat kita akan konsentrasi mendengar. Kita akan berusaha memahami. Kalau kita tidak paham, apa yang bisa dicatat, Bu? Iya atau tidak? Nah, dan dengan mencatat juga ini akan menguatkan ingatan kita. Dengan mencatat akan menguatkan ingatan kita. Saya punya buku-buku saya itu banyak yang coret-coretannya, Bu. Ya, banyak coret-coretannya. Boleh silakan dibuat catatan. Ya, dibuat catatan. Kita hadir, kita bawa kitab, ya. Umpamanya kita contoh mempelajari kitab tauhid, kita bawa kitabnya, bukunya kita buat catatan. Kalau ada buku tulisnya khusus, ya bagus kita tulis di buku tulis, ya. Kalau tidak, boleh kita mencatatnya. Ya, boleh dikasih stabilo tanda mana poin-poin yang penting. Itu akan membantu kita untuk mengingat apa yang kita pelajari. Ini pentingnya menulis, ya. Ini pentingnya menulis. Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, wa anna min karamihi ta'ala an 'allama al-insana ma lam ya'lam. Fasharrafahu wa karramahu bil ilmi wa huwa al-qadr alladhi imtaza bihi Abul Bashariyah Adam 'ala al-malaikah. Ayat ini, alladzi 'allama bil qalam, ayat ini mengingatkan kita bahwa di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala adalah mengajarkan manusia ilmu yang belum diketahuinya.
Allah menjadikan mengajarkan manusia ilmu yang belum diketahuinya itu adalah merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu itulah bagian yang menjadikan Nabi Adam alaihissalam istimewa, ya, dibandingkan siapa? Dibandingkan malaikat. Nabi Adam alaihissalam lebih unggul daripada malaikat disebabkan karena apa? Disebabkan karena ilmu. Jadi ilmu itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karunia yang sangat besar. Ya, anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan disebabkan karena apa? Ilmunya. Ayat yang terakhir, ayat yang kelima, ya, di kesempatan ini, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia ma lam ya'lam. Apa yang lam ya'lam, yang tidak diketahuinya. Ini adalah ayat yang terakhir dari 5 wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW di Gua Hira. Allah mengajarkan manusia. Pertanyaannya adalah, siapa manusia yang dimaksud? Siapakah manusia yang dimaksud? Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Siapakah yang diajarkan oleh Allah? Siapakah al-insan yang dimaksud pada ayat yang kelima ini? Nabi Muhammad SAW. Ahsan. Ini adalah salah satu pendapat. Salah satu pendapat mengatakan bahwa yang diajarkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana surat An-Nisa ayat 113, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah telah menurunkan kitab yakni Al-Qur'an dan hikmah yakni sunnah kepadamu. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Mengajarkanmu apa yang belum engkau ketahui. Nah, jadi di antara pendapat bahwa ayat ini menafsirkan, ya, surat Al-Alaq. Jadi yang dimaksud dengan yang tidak mengetahui di sini adalah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan manusia di sini adalah Nabi siapa? Yang tadi kita sebutkan tadi sebelumnya ini dengan malaikat. Yang diistimewakan atas malaikat Nabi Adam. Surah Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah ajarkan kepada Adam nama-nama, ya, nama-nama benda, semuanya diajarkan kepada Nabi Adam. Kemudian Allah perlihatkan kepada para malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah bertanya kepada para malaikat setelah Allah mengajarkan nama-nama benda kepada Nabi Adam, kemudian Allah tanyakan kepada para malaikat, sebutkan nama-nama benda tersebut. Karena Allah belum mengajarkan belum mengajarkan para malaikat, maka tentunya para malaikat tidak tahu. Maka Nabi Adam alaihissalam lebih unggul daripada malaikat dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Kemudian karena ilmu inilah Allah menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi harus kita pahami bahwa sujud di sini bukan dalam rangka sujud sebagaimana sujud kepada Allah, bukan. Tapi sujud sebagai apa? Penghormatan. Ya, seperti halnya ada di suatu negeri yang mereka menghormati orang lain dengan cara apa? Membungkukkan badannya seperti ruku. Ada tidak, Bu? Ya, itu dalam rangka apa? Penghormatan. Namun sekarang tidak boleh lagi. Ya, kita tidak boleh ruku, tidak boleh sujud kepada Nah, tidak boleh ruku, tidak boleh sujud kepada manusia, terlarang. Pendapat yang ketiga bahwa yang dimaksud dengan al-insan di sini umum. Masuk di dalamnya Nabi Adam, masuk di dalamnya Nabi Muhammad SAW, umum, manusia secara umum. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 78. Ya, An-Nahl 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a
Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Kemudian Allah memberikanmu apa? Wa ja'ala lakumus sam'a, memberimu pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, memberikan hati, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Di sini Allah sebutkan as-sam', pendengaran, al-absar, penglihatan, al-afidah, hati. Ketiga-tiganya ini merupakan pintu masuk ilmu. Ilmu masuk melalui telinga, ilmu masuk melalui mata, ilmu masuk melalui hati. Maka seorang talibul ilmi, penuntut ilmu, kita hendaklah menggunakan ketiga indera tersebut dengan sebaik mungkin agar kita bisa maksimal dalam menyerap ilmu, maksimal dalam belajar. Gunakanlah telinga kita, dengarkan baik-baik. Gunakan mata kita, baca baik-baik. Ya, pahami apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita apa yang kita baca. Ya. Jadi sekali lagi, ilmu itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Ya Allah katakan, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun?" Apakah sama? Katakan, apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Sudah jelas jawabannya. Apa jawabannya? Tidak sama. Ya. Ketika kita mempelajari Al-Wajiz, bab as-sayd, berburu, mungkin ada yang mengikuti dari ibu-ibu keutamaan ilmu, yakni anjing yang dilatih, ya, anjing yang terlatih memang terlatih untuk berburu, anjing yang terlatih untuk berburu, dan ketika melepaskannya mengucapkan bismillah, maka hewan buruan yang ditangkapnya hukumnya apa? Halal. Hukumnya adalah halal. Bisa dilihat surat Al-Maidah ayat 4. Kehalalan hewan buruan yang ditangkap oleh anjing yang memang terlatih untuk berburu, dan ketika melepaskannya dengan mengucapkan apa? Bismillah. Lihat, Allah angkat derajat hewan yang mana padahal air liurnya apa? Air liurnya najis. Disebabkan karena ilmu. Inilah 5 ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Ya, dan kemudian ayat-ayat berikutnya sebagaimana kita sebutkan tadi tidak lagi diturunkan di Gua Hira. Ya, ayat-ayat turun yang berikutnya di lain waktu tidak turun lagi di Gua Hira. Demikian yang bisa kita pelajari kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, karena sudah masuk waktu salat, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.